Selamat siang kembali warga Sangihe, kita berjumpa dalam podcast Blak-Blakan Lintas Utara. Hari ini kita kedatangan tamu. Banyak masyarakat sudah mengenal beliau. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Sangihe, Bapak Esra Nasution. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana lalu lintas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah naungan Polres Sangihe ini. Lewat Pak Kasat Lantas, kita akan membahas bersama-sama di podcast Blak-Blakan di hari ini. Memang hari ini spesial. Tadi kita bersama dengan Pak Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini dengan Pak Kasat Lantas. Ini luar biasa, penghormatan juga buat kami, kehormatan buat kami di Lintas Utara boleh ya hadir tamu yang tunggu luar biasa. Kalau tadi kita berbicara tentang penegakan hukum, nah sekarang kita akan berbicara tentang penegakan hukum yang sama, tetapi di sektor yang berbeda, di lalu lintas. Nah, kita mengambil tema di siang hari ini, info lalu lintas akhir tahun 2022, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Kasat. Ya, selamat siang, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Sehat-sehat ini? Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Ya. Pak, sebelum kita ke materi kita hari ini, apa yang membedakan ketika Bapak sebelum bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan di daerah lain? Bapak juga kan sebelum di Lantas juga ya, Pak? Di Lantas. Ya. Apa yang membedakan, mungkin kultur daerah atau apa, Pak, sebelum di Sangihe dan di kabupaten lain atau di Polres lain, Pak? Terima kasih. Jadi kalau pengalaman yang sudah pernah saya alami selama masa tugas, tapi sebelumnya Pak, saya juga pernah di kepulauan. Pernah juga ya? Di Talaut pernah. Oh, di Talaut ya. Pernah di kultur Talaut. hampir sama ya. Hampir sama. Jadi ibaratnya ketika saya pertama masuk di Sangihe ini, ya nggak jauh beda juga Iya. kulturnya. Udah Namun tahu. ada beberapa yang memang saya perhatikan tuh kultur yang berbeda antara yang mungkin kita lihat ibaratnya kota ya, kota yang mungkin dari segi kepadatan penduduk mungkin lebih padat Iya. ya, dibanding dengan Talaut. kultur yang ada di kepulauan. Kalau yang saya perhatikan yang di kepulauan ini khususnya di Sangihe ya, untuk keakraban dan kekerabatannya tuh kental, Pak. Kental. Ya, itu Kerabat. pesan Bapak di sini. Iya. Jadi masyarakatnya ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Jadi itu salah satu pembeda ya Pembeda. antara Ya. Bapak bertugas di daerah lain dengan di Iya. Kabupaten Sangihe. Sebelum ke sini juga, apa yang ada di naluri Bapak, di pikiran Bapak tentang Kabupaten Sangihe? Yang pertama sekali saya juga tidak berpikir ya bisa ke Sangihe ini. Karena juga kemarin itu saya juga tiba-tiba diperintah pimpinan, kamu masuk Sangihe. Pada saat itu juga saya juga belum tahu. Pada saat itu kan saya menjabat Kapolsek Tomon Selatan. Polsek Tomon Selatan. Kapolsek Tomon Selatan. Tiba-tiba pimpinan memberikan amanah dan kepercayaan, kamu ke Kepulauan Sangihe. Di sana silahkan kamu belajar cari pengalaman. Iya, iya. Begitu bahasanya. Iya, pasti kan ada pemikiran bahwa adat yang berbeda. Dari marganya Bapak ini kan sudah diketahui Bapak dari Batak. Tapi kan mereka bilang betik-betik Batak dengan Sangihe ya, Pak. Beda-beda tipis ya. Batak dengan Sangihe. Keras. Betik. Nah, kan begitu. Jadi Pak, kita ke topik kita, itulah pengalaman Bapak berpikir, pikiran Bapak sebelum ke sini ya. Seperti itu. Ternyata sampai di sini memang luar biasa ya masyarakat Luar biasa. penyambutannya, Pak ya. Luar biasa. Pak, untuk setahun ini jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu berapa banyak, Pak? Dari Januari mungkin selama. Dari Januari sampai sekarang Iya. itu totalnya ada 1017 Pelanggaran pelanggaran. Ya, 1017 pelanggaran selama dibanding setahun. Nah, selama setahun. itu bisa dibilang kecil kalau dibandingkan dengan Tahun lalu lebih besar. tahun Itu lalu besar. 1245. Berarti ada penurunan ya, kesadaran. Tetapi Peningkatan kesadaran, penurunan kasus ya kira. Tetapi yang perlu diketahui kepada masyarakat juga, kepada kita semua, kita kan kemarin itu, ini kan kita mencatat pelanggaran itu kan berdasarkan bukti tilang yang kita keluarkan. Nah, jadi bukti tilang yang kita keluarkan tahun lalu itu ada 1245. Nah, sedangkan 1117 ini terhenti pada di pertengahan Oktober.
di mana kemarin himbauan dari Bapak Kapolri untuk lebih mengesampingkan namanya penegakan hukum berupa hukum. tilang. Nah, begitu. Jadi kalau bisa saya hitung, ya mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, beda tipis, beda. bisa beda tipis ataupun kalau mungkin terlebih mungkin nggak terlalu banyak. Karena dia terhenti di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak melakukan penegakan hukum menggunakan tilang, ada edukasi yang kita lakukan, inovasi itu yang saya lakukan ke jajaran. Ya. Dari 1000 lebih tadi kasus pelanggaran lalu lintas Pak, apa yang mendominasi? Mungkin pelanggaran helm atau apa? Kalau dari jenis pelanggaran itu yang paling mendominasi adalah helm. Banyak wartawan yang pakai helm Pak. Oh, kalau wartawan saya Dengar. lihat sampai ini masih tertib. Dengar yang boleh jangan berteman kasat lantas kok nggak pakai helm di jalan Nah, tapi kalau teman-teman wartawan media semua saya perhatikan tertib. tertib Tertib. tapi jangan karena Bapak di podcast ini Bapak bilang tertib padahal orangnya nggak tertib. Tapi Bapak harus sampaikan dari sisi pelanggaran penggunaan helm Pak Penggunaan jadi helm. untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini penting sekali. Karena dari jumlah kasus yang ada itu yang paling tinggi adalah tidak menggunakan helm, pelanggaran penggunaan helm. Ini memang bukan kultur sih, cuman mengabaikan tuh. Mungkin karena dekat atau apa jarak kita di Kota Tahuna lebih khusus kan dari satu tempat ke tempat lain nggak jauh-jauh amat kan kotanya kecil, jadi mungkin dari sifat abai itu ada. Tapi kan teman-teman dari Lantas tetap menghimbau ini dan itu pun untuk keselamatan masyarakat. Untuk keselamatan. Ya, Pak. Karena kalau dia jarak pendek kan aspalnya tetap keras Aspal ya, tetap keras. Jadi sering banyak mungkin persepsi yang salah di masyarakat. Iya. Ya kan, yang mungkin dia sifatnya cuma dekat, Pak. Ya, cuma dekat. Ada juga Pak, biasa kalau hari libur mungkin hari Minggu. Jadi Pak helm, hari Minggu kok enggak usah. Jadi ada paradigma di masyarakat menggunakan helm itu kan ada polisi kan. Betul. Begitu. Padahal sebenarnya tanpa itu. harus polisi tidak perlu berpikir tunggu ada polisi baru pakai helm. Enggak, helm itu untuk keselamatan untuk semua. keselamatan semua. Karena juga Pak, saya saja, Iya. anak saya yang 2 tahun saja saya belikan helm. Saya belikan helm untuk anak saya. Ada juga Pak, biasa kalau hari libur mungkin hari Minggu. Jadi hari Minggu Pak. Jadi Bapak memang sudah ajarkan anak. Bahkan saya kalau istri saya waktu pas itu saya nikah tahun 2017, itu istri saya kan belum ada 2019. Belum ada SIM istri saya. Nah, tapi istri saya bisa bawa mobil. Nah, ini yang tadi kita pembukaan belum diperkenalkan Pak. Ya, Bapak kan baru tadi Bapak sebagai. Ternyata Bapak ini sudah berkeluarga ya. Sudah. Istri satu. Cukup satu. Cukup satu. Jangan tambah. Tidak baru satu. Ternyata istri satu. Cukup satu. Cukup satu. Atau dengar cukup satu. Jadi istri satu. Jadi istri satu. Jadi untuk wanita-wanita yang ada di Kabupaten Sangihe yang masih mencari jodoh, ternyata Pak Kasat yang ganteng ini sudah berkeluarga. Jadi pupus harapan tapi tetap ada jodoh yang disediakan. Jadi Pak kita lanjut. Tadi ternyata yang mendominasi ini adalah masalah pelanggaran tadi penggunaan helm. Helm. Memang di kota-kota kecil sih cenderung seperti itu Pak. Karena yang tadi itu kebiasaan masyarakat yang salah. Ya. Jadi tapi dalam hal ini kan penindakan sosialisasi tetap dilakukan. Yang kurang lebih setahun ini Pak, banyak kesan dari masyarakat yang kami dengar bahwa penanganan pelanggaran itu tidak hanya penindakan penilangan tadi kan, tetapi dari sisi humanis kehadiran polisi sebagai alat negara itu sangat dirasakan masyarakat. Emang apa sih Bapak lakukan sampai masyarakat berpikir Bapak begitu humanis sih dalam penindakan itu? Iya. Apa saja yang Bapak lakukan selain penindakan tilang itu, tetapi yang masyarakat rasakan tuh sangat humanis Bapak dalam hal menindak. Apa yang Bapak lakukan? Ya, pertama ini di luar konteks penindakan dulu ya Pak ya. Ini yang seperti kemarin saya buat program kepada rekan-rekan satuan lalu lintas jajaran ya, dimana itu saya libatkan mereka di sekolah-sekolah, anak-anak sekolah pada pagi hari. Waktu pas mulainya itu di Desember. Kenapa saya buat seperti itu? Karena
ini akan menjadi suatu pembelajaran dan contoh kepada anak-anak mulai dari usia dini. Nah, jadi di sana itu juga anggota di sana bukan hanya sebagai menyeberangkan anak-anak sekolah saja, tetapi ketika pada saat itu orang tuanya datang tidak membawa helm, anggota langsung memberitahu. Diedukasi ya Pak. Diedukasi. Dan di situ mungkin anak yang pada saat itu dibawa, dia langsung berpikir orang tuanya ditegur. Artinya berapa? Yang dilakukan orang tuanya itu salah. Salah, betul. Nah, karena kebanyakan Pak, namanya anak dia akan mengikuti orang tua. Nah, karena dia lihat, oh orang tua saya tidak pernah pakai helm, berarti dia menganggap Bisa, itu benar. ya, betul. Nah, jadi kenapa saya tempatkan di sekolah-sekolah? Karena generasi-generasi muda kita ini nanti, mereka inilah nanti yang menjadi pencetus-pencetusnya nanti, pengganti-pengganti kita. Dan mereka juga lah nanti yang akan membuat suatu keteraturan di suatu budaya daerah. Makanya kenapa saya libatkan personil di sana. Di samping juga membantu mereka pengaturan arus lalin, ketika ada pelanggaran diberitahu, dikasih tahu. Jadi tidak hanya sekedar menjaga lalu lintas di sekolah itu untuk itu keselamatan tujuannya. anak-anak, Iya. tetapi mengedukasi orang Mengedukasi tua orang untuk tua. terus-menerus mematuhi ini lalu lintas ya Pak ya. Jadi luar biasa ini. Jadi mungkin itu yang jadi kesan di masyarakat bahwa polisi ini humanis sekali. Dulu kan polisi lalu lintas itu menakutkan dalam tanda kutip kan begitu. Apalagi yang pelanggar-pelanggar ini. Nah, tapi ada kesan dari masyarakat yang kami dengar bahwa penindakan ini tidak hanya persoalan tilang menilang. Berapa kali pun kan ditilang dia kalau tidak punya kesadaran akan melakukan hal yang sama. Tapi Bapak mengingatkan ini dari sisi pertama tadi humanis, dari sisi psikologis ini kan akan membantu orang sadar bahwa ternyata ini salah. Dan harus ditindaki. Kalaupun dia ditindaki secara tilang, kalau dia tidak ada bukan Efek bagian jerah. dari efek jerah itu ya dia akan mengulangi lagi. Tapi ini kan disentuh secara humanis tadi, didekatkan, pendekatannya begitu ya. Ya kita berdoa program ini begitu bisa berhasil untuk mengatasi ini persoalan ini. Tidak hanya tilang tadi. Nah mungkin sekali lagi ini yang ada di masyarakat kita di Sanghe sekarang bahwa ada kesan memang sangat humanis penindakan dari teman-teman di kepolisian. Selain penggunaan helm Pak, angka kecelakaan kita di tahun 2022 ini. 2022 ini sampai sekarang itu laporan yang masuk ada 95 kecelakaan. Tahun lalu itu ada 111. Oh, jadi ada Penurunan. Ya alhamdulillah ada penurunan. Itu yang saya harapkan, walaupun mungkin jumlahnya tidak jauh berbeda, tetapi setidaknya menurun. Ya, artinya apa? Artinya berarti goal kita itu, tujuan kita itu tercapai, di mana terjadinya penurunan. Nah, karena juga kecelakaan lalu lintas ini mulai terjadinya ketika ada suatu pelanggaran. Pelanggaran dimulai, maka potensi kecelakaan itu sangat besar, sangat besar sekali. Ya kan? Jadi kalau misalnya contohnya seperti apa Pak? Ya, kalau misalnya orang sudah mabuk, ya kan, bawa kendaraan, itu sudah pelanggaran yang dia lakukan. Pasti ada potensi kecelakaan. Potensi kecelakaannya besar sekali. Kalaupun tidak kecelakaan, berarti Tuhan masih sayang sama dia. Ya. Betul. Karena terjadinya kecelakaan karena dimulainya adanya pelanggaran. Jadi ingat masyarakat Sangihe itu terjadinya kecelakaan itu karena dimulai adanya pelanggaran. Memang hidup dan mati kita di tangan Tuhan, tapi kita juga harus hati-hati, waspada. Apa yang telah diatur hukum negara itu hukum positif, ya kita harus patuhi. Nah, yang disampaikan oleh Pak Kasat inilah ada kecelakaan itu dimulai dari adanya pelanggaran. Nah, ini harus kita perhatikan bersama, dan itu betul terjadi. Ketika sambil contoh tadi, kalau dia bawa sambil mabuk pasti potensi kecelakaan. Nah, sekali lagi ini jadi perhatian kita untuk sama-sama mari kita patuhi semua aturan yang ada lalu lintas supaya kita selamat dalam. Betul. Jadi jangan sampai masalah baru akan timbul karena kita melanggar aturan. Nah, jadi Pak, untuk jumlah tadi kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun ini, korban yang meninggal dunia berapa banyak gitu Pak di yang selama kecelakaan? Yang selama kecelakaan ya. Meninggal di tempat ataupun setelah itu? Setelah itu ya, seperti kalau yang kita hitung-hitung itu diperkiraan ya ada hampir 20. Dari sekian kecelakaan itu. Tinggi juga ya Pak ya? Tinggi juga. Namun ada beberapa juga yang kasus kecelakaan
tapi dari korban dia meninggalnya 2 bulan kemudian. Nah, perlu diketahui untuk pelaporan kecelakaan lalu lintas, di mana kalau misalnya korban meninggal pada saat jarak waktunya dengan dia kecelakaan itu sudah lebih dari 1 bulan, tidak bisa tidak dihitung. Padahal dia efeknya itu Ya, kan efek kecelakaan. efek kecelakaan. Jadi kalau misalnya dia karena laka belum sampai waktu 1 bulan dia dirawat di rumah sakit dia meninggal, berarti itu dia sudah termasuk kecelakaan yang menghilangkan nyawa. Tetapi kalau dia sudah 1 bulan lebih sudah tidak bisa. Tidak bisa, karena memang di aturannya begitu. Dia ketika korban sudah lebih dari 1 bulan dirawat di rumah sakit baru meninggal, itu tidak bisa dikatakan kecelakaannya mengakibatkan kehilangan nyawa. Tidak bisa. Ya, memang ini jadi atensi kita, tapi ya bersyukur di Kabupaten Sangihe dari tahun ke tahun ini mengalami penurunan. Ya, penurunan. Jadi tadi sudah dilakukan banyak hal ya terkait untuk pencegahan, langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan hak asasi. Tadi luar biasa secara humanis pendekatannya, dan itu pengaruh besar di penurunan angka kecelakaan kita. Pak, untuk pergantian tahun ini biasanya memang di Kabupaten Sangihe itu banyak masyarakat yang terpusat di pusat kota sana ketika pergantian tahun. Mungkin ada pengalihan lalu lintas di pusat kota. Itu daerah-daerah mana saja, Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan lewat Humas. Jadi ini saya jelaskan ya kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat harus dengar dan perhatikan ini supaya sebentar malam ketika pergantian tahun tidak terjebak atau tidak bingung kenapa kok terjadi penutupan. Dan itu skema sudah kita share ya Pak ya di media sosial, di media juga semua kita udah share. Bagannya di samping bagan juga ada penjelasan, namun ada perlu juga saya jelaskan secara lisan ya. Di situ di mana ada 6 titik jalan yang kita tutup untuk masuk ke pusat kota. Di mana titik itu adalah salah satunya di Hotel Nasional. Itu kita alihkan menuju ke pintu air. Itu 1 jalur, Pak. Satu arah ya. Satu arah. Itu kita rekayasa 1 arah. Tidak bisa 2 karena kalau 2 dia mau teprok, dia mau sempit. Nah, sampai di pintu air juga masih kita alihkan, dan itu harusnya kita buang ke Polsek Tahuna dan lurus arah Paragon, lurus terus ke arah Paragon. Nah, itu kita buang. Nah, untuk di sepanjang jalur Polsek Tahuna itu kita buat dilarang parkir. Karena di situ 2 arus. Di situ 2 arus kita buat. Tapi dengan catatan itu tidak ada parkir. Tidak ada parkir, dan kita akan meletakkan kun di sepanjang itu, Pak. Kita akan meletakkan kun sepanjang itu, tidak ada yang parkir. Nah, sudah sampai di perempatan Bank Mandiri, di situ kita tutup juga masuk ke arah pusat kota Tahuna. Dengan catatan yang boleh masuk itu parkir di pasar Trikora, pasar modern Trikora, itu hanya kendaraan mikro. Boleh kendaraan pribadi nggak? Tidak bisa. Cuma angkutan kota saja. Angkutan kota dan ojek motor. Iya, silakan. Karena kan kalau motor dia tidak memakan badan jalan terlalu banyak. Jadi menurut saya itu dari tidak space masalah. yang lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kalau untuk angkutan kota dan khususnya pasar Trikora itu saya letakkan khusus untuk mikro tabut. Jadi mereka ngetem di situ, silakan ambil penumpang. Dan untuk mikro dalam kota boleh, kalau mereka mau ambil penumpang di dalam kota boleh, silakan. Karena kan mereka hanya mengambil dan menurunkan penumpang. Tidak ngetem, bukan parkir. Bukan ngetem di situ. Ya, kalau mau ngetem silakan cari tempat yang sudah disediakan. Nah, jadi nanti yang akan terjadi, gambaran yang akan terjadi di dalam pusat kota Tahuna itu adalah ramainya pejalan kaki, ada mungkin motor yang parkir, sama kendaraan mikro yang mengambil penumpang. Tapi khusus untuk kendaraan yang toko untuk mendrop logistik diperbolehkan. Bongkar muat boleh diperbolehkan. Setelah bongkar muat silakan cari tempat parkir. Jangan parkir di dalam wilayah. Saat dibongkar logistik itu itu boleh, dipersilakan. Itu dipersilakan, tidak ada masalah. Untuk jalur boulevard mungkin Mbak ada rekayasa enggak? Jalur boulevard itu kita tempatkan tempat parkir pengunjung, Pak. Tempat parkir pengunjung. Jadi pengunjung silakan parkir karena kan boulevard itu luas ya. Jadi kemungkinan terjadinya kemacetan itu sangat kecil sekali. Nah, jadi silakan pengunjung parkir di situ, khususnya kendaraan-kendaraan umum yang dari Tamako dan sekitarnya, dari Mangan itu silakan juga parkir di situ, tidak ada masalah.
ya bagi Memang dipersiapkan untuk dipersiapkan parkiran di dipersiapkan kecuali memang dia mikro plat kuning boleh masuk silakan. Kalau dia mau ngambil penumpang tidak ada dan permasalahan. menurunkan penumpang diperbolehkan. Iya boleh Ya, diperbolehkan. jadi ini semoga dipahami oleh masyarakat kita di Kabupaten Pulau Sangihe tentang rekayasa jalur untuk pergantian tahun. Dan Pak terakhir untuk himbauan ini, tadi angka kecelakaan semakin menurun, tentu bagian dari capaian dan keberhasilan teman-teman di Lantas untuk pekerjaan dan menanggapi situasi yang ada di Kabupaten. Himbauan Pak untuk akhir tahun untuk pengguna kendaraan, pengguna jalan, untuk bersukacita boleh, tapi kan hati-hati. Oke, terima kasih. Jadi himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya, silahkan merayakan malam tahun baru, tidak dilarang, ya. Namun ada etika dan tata tertib yang harus kita perhatikan. Contoh kalau misalnya karena saya Kasat Lantas, makanya saya hanya membahas masalah tentang undang-undang lalu lintas. Oleh jika dari masyarakat mungkin habis pesta, mungkin ada sedikit minum, mabuk, ya saran saya tidurlah dulu, istirahat dulu, jangan membawa kendaraan. Karena baru-baru ini ada kecelakaan, gara-gara mabuk, meninggal dunia, meninggal di tempat. Dan memang ya nggak bisa saya jelaskan lah bagaimana kondisi korban, tidak boleh, tidak etis. Tapi ini sangat disayangkan Warning sekali. untuk masyarakat. Warning untuk masyarakat, hati-hati. Karena sesuai dengan pasal 311 mengendarai kendaraan yang membahayakan, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, Pak. Dan itu tidak bisa di restoratif justice. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Kecuali memang ada kesepakatan tersendiri antara korban dengan tersangka. Tapi kalau dalam alur hukumnya itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa itu. Nah makanya hati-hati. Nah silakan melaksanakan kegiatan malam tahun baru. Jika ada acara-acara dipersilahkan. Namun untuk tata tertib berlalu lintas jangan dilupakan. Nah khusus mungkin ada tambahan sedikit Pak ya. Khusus untuk bagi masyarakat yang akan menyalakan mercon, kembang api. Pantauan saya selama 2 hari ini, ya, banyak sekali masyarakat, mungkin dia anak-anak remaja ke bawah ya umurnya, memainkan mercon yang berupa ledakan, dia lempar ke jalan. Tidak boleh Pak. Karena kalau dia lempar ke jalan, dia meledak di jalan, oke, tidak ada orang sama sekali. Jika ada pengendara jatuh kecelakaan gara-gara itu, sangat berbahaya sekali ya. Itu nggak kita harapkan. Jangan sampai. Nah, itulah kenapa salah satu penyebabnya pertimbangan kami jajaran lalu lintas, kenapa kendaraan itu kita batasi masuk ke wilayah pusat kota, karena kita indikasikan banyak orang menyalakan bunga api. Ya, seperti yang pernah kejadian di waktu pas ke bola di Pasar Trikora kan ada motor terbakar. Pernah terjadi motor terbakar. Nah, itu yang saya antisipasi, yang kami jajaran antisipasi. Itu masyarakat, himbauan dari Pak Kasat Lantas ini untuk kebaikan kita bersama di Kabupaten Sangihe, sehingga pergantian tahun di sebentar malam ini memang sangat luar biasa. Ramai boleh, sukacita sekali lagi boleh, beramai-ramai boleh, jangan sampai apa yang dianggap ini keramaian akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini untuk kebaikan bersama, kiranya jadi atensi, jadi perhatian kita semua. Demikian Pak bincang-bincang kita, semoga ini bermanfaat untuk warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semakin hari kita semakin taat berlalu lintas dan semakin taat aturan. Dengan hadirnya polisi humanis di jalan, ketika ketemu di jalan pasti tidak ada lagi takut-takut orang bilang, toh. Tapi ketika ada polisi akan membantu semua. Silakan. Ada apa di jalan silakan hubungi para lantas-lantas yang ada di jalan, ya Pak ya. Iya. Jadi itu akhir dari bincang-bincang kita semua. Terima kasih untuk warga Sangihe yang mendengarkan dan menyaksikan ini. Sekali lagi ini harus jadi perhatian bersama untuk kebaikan kita. Dan terima kasih untuk para sponsor Apotik Agape, dan kami mengumumkan bahwa Apotik Agape sekarang sudah tidak lagi di alamat yang lama, tapi mereka telah berpindah alamat mulai hari ini di Jalan Boulevard, Kelurahan Sawang Bendar. Jadi Apotik Agape sekarang dengan alamat yang baru. Jadi masyarakat tidak lagi bingung ke tempat yang lama, ke alamat yang lama, tapi mereka udah alamat yang baru. Sekali lagi terima kasih untuk semua sponsor. Terima kasih Pak Kaslan. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dan polisi semakin jaya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.